Halo, selamat sore sahabat bangsa. Selamat datang di podcast kebangsaan kita. Hari ini kita bakal ngobrol santai aja, tapi penting banget. Tentang gimana sih cara kita sebagai anak muda bisa nunjukin rasa cinta tanah air. Temanya keren banget nih. Tentang visualisasi bangsa yang bisa menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kenapa sih tema ini penting? Karena jujur aja, tanpa cinta tanah air, kita gampang banget terpecah dan lupa siapa kita sebenarnya. Jadi yuk kita bahas bareng-bareng, mulai dari makna cinta tanah air, tantangan yang lagi kita hadapi, sampai peran kita sebagai generasi muda. Tapi sebelumnya, untuk narasumber, boleh nih diperkenalkan dahulu untuk nama dan penempatannya di mana. Dimulai dari Kak Gebita Tarigan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gebita Tarigan. Saya bekerja di Pengadilan Agama Kabanjahe. Terima kasih. Terima kasih Kak Gebi. Selanjutnya Kak Dwi. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Yulita, asal Satker Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Jabatan Dokumentalis Hukum. Terima kasih. Terima kasih Kak Dwi. Selanjutnya bisa dilanjut untuk Bang Henriko. Halo, perkenalkan nama saya Enrico, asal Satker, saya di Pengadilan Kota Agama Padang Sidimpuan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya Kak Imelda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amy Imelda, penempatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Selanjutnya kita akan bahas nih satu persatu tentang makna cinta tanah air. Aku mau nanya nih tentang makna menurut Kak Gebi sendiri itu gimana sih? Kalau ngomongin cinta tanah air, ini tuh bukan cuma slogan atau kata-kata manis doang. Cinta tanah air itu harus kelihatan dari sikap dan tindakan kita sehari-hari. Misalnya bangga pakai bahasa Indonesia, hormat sama perbedaan, sama rela berkorban buat bangsa ataupun kalaupun memang dibutuhkan. Kita tahu Indonesia itu beragam banget ya, ada ribuan pulau, ratusan suku, dan bahasa. Tetapi tetap kita bersatu, itulah kekuatan kita sebagai bangsa. Jadi, pas kita bilang NKRI harga mati, maksudnya keutuhan Indonesia itu udah harga yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Terima kasih, Kak Esther. Oke, baik Kak Gebi. Berarti menurut Kak Gebi sendiri, cinta tanah air itu sikap nyata menjaga persatuan dalam keberagaman karena NKRI harga mati ya. Bagus banget nih Benar. menurut opini dari Kak Gebi. Selanjutnya aku mau tanya nih kepada Kak Dwi. Kepada Kak Dwi, menurut Kakak tantangan bangsa itu sendiri saat ini itu apa sih? Tantangan kebangsaan saat ini, kalau kita lihat sekarang, tantangan buat bangsa ini beda dengan zaman dahulu. Musuh kita bukan lagi penjajah, tetapi hal-hal seperti hoax, intoleransi, radikalisme, sama sikap acuh dari sebagian masyarakat. Kadang kita juga lebih bangga dari budaya luar daripada budaya kita sendiri. Padahal budaya Indonesia itu keren banget loh. Dan bisa buat kita bangga kalau memang kita benar-benar serius. Jadi tantangan terbesar kita untuk saat ini yaitu menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Dwi. Wih, bagus banget nih. Berarti menurut Kak Dewi sendiri, tantangan kita tuh sekarang menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi yang ada ya. Oke, selanjutnya aku pengen tahu nih pendapat tentang peran kita sebagai generasi muda saat ini. eh, Gimana kepada Bang Hendriko? Oke, baik. Peran generasi muda dalam mencintai tanah air sangat penting karena mereka adalah penerus bangsa yang menentukan arah masa depan. Berikut beberapa peran nyata yang bisa dilakukan generasi muda untuk menunjukkan kecintaannya kepada tanah air. Seperti pertama, menjaga dan melestarikan budaya, di mana generasi muda bisa aktif mempelajari, melestarikan, dan mempromosikan budaya Indonesia agar tidak hilang di telan zaman. Yang kedua, menjadi agen perubahan. Dengan semangat semangat inovasi dan kreativitas, generasi muda dapat menghadirkan ide-ide baru dalam pembangunan bangsa, baik di bidang teknologi, ekonomi, maupun sosial.
Yang ketiga, ikut menjaga persatuan dan toleransi, seperti menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Itu salah satu bentuk cinta tanah air yang nyata untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat, mengutamakan pendidikan dan prestasi, meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan serta berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, menghargai dan mengisi kemerdekaan. Dengan berperilaku disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, generasi muda itu ikut menjaga hasil perjuangan para pahlawan. Dan terakhir, yaitu menggunakan produk lokal. Dengan mencintai dan mendukung produk dalam negeri, generasi muda dapat membantu perekonomian nasional. Itu saja menurut saya. Terima kasih, Bu Esther. Terima kasih Pak Hendriko. Berarti menurut Bapak sendiri, generasi muda itu harus membangun atau menjaga bangsa itu lewat aksi nyata ya, kayak membeli barang-barang produk Indonesia dan berperilaku lah seperti tanggung jawab ya. Betul, Bu. Oke, terima kasih Pak Hendriko. Selanjutnya, aku mau tanya nih, saran atau ajakan untuk kita, para bangsa atau para rakyat kita ini, supaya gimana semakin mencintai bangsa dan negara kita itu sendiri. Aku mau tanya kepada Kak Imelda. Baiklah, terima kasih Bu Esther. Jadi intinya bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu artinya kita siap jaga persatuan, hargai perbedaan dan terus berkontribusi untuk negeri ini. Cinta tanah air jangan cuma berhenti di kata-kata, tapi kita harus dari tindakan nyata yang kita lakukan sehari-hari. Mulai dari hal kecil, tapi dilakukan secara konsisten. Ayo sama-sama kita tegaskan, kami generasi muda Indonesia siap berkontribusi, siap menjaga persatuan, dan selalu bangga berbangsa serta bernegara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kak Melda. Berarti dari obrolan kita hari ini, satu yang benar-benar jelas ya, yaitu bisa dislogankan obrolan kita hari ini satu hal nih yang jelas, yaitu NKRI NKRI harga mati. harga mati. NKR harga mati bukan sekedar slogan, melainkan komitmen seluruh rakyat untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan keberagaman Indonesia. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab bersama untuk terus berkontribusi, melestarikan budaya, dan meneguhkan semangat kebangsaan. Oke. Untuk penutup, aku ada pantun nih. Merah putih berkibar tinggi, Cakep, angin laut membawa arti. cakep. Kita satu tak terbagi, salam hormat NKRI harga mati. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Sampai ketemu obrolan berikutnya. Selamat sore.